Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revinda Putri Nur Andrianto dengan NIM 43040020059. Saya dari kelas 2B, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah YIN Salatiga. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia dan pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam Al-Quran. Kita masuk ke pendapat para mufassir tentang proses penciptaan manusia. Yang pertama itu ada pendapat dari Syekh Dr. Muhammad Al-Shikar, yang beliau mengatakan bahwa leluhur kita yaitu Nabi Adam diciptakan dari segumpal darah, dan kemudian Allah menciptakan kita dari sperma atau air mani, lalu menjadikan kita menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang bisa melahirkan kecuali dengan seizinnya Allah. Allah juga tidak memanjangkan umur seseorang atau mengurangi umur kecuali sudah ada dalam Lauhul Mahfuznya. Dalam Lauhul Mahfuz, Allah telah mentakdirkan, menuliskan takdir kita, yang baik yang laki-laki maupun perempuan. Allah telah menuliskan takdir kita, jodoh kita, maut kita, rezeki kita, itu semuanya Allah yang mengatur, seperti itu. Dan kemudian sesungguhnya orang yang mempunyai umur panjang, maka akan dikatakan kepadanya dia mendapatkan umur, dan orang yang mati saat kecil akan dikatakan padanya tentang umurnya yang belum sempurna. Tidak akan dipanjangkan umur seseorang dan tidak akan dikurangi umur seseorang, karena hal itu sudah ditetapkan dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Said bin Jabar mengatakan umur yang telah lewat merupakan pengurangan umurnya, dan umur yang akan datang adalah umur yang dipanjangkannya. Pendapat yang lain mengatakan Allah tidak akan memanjangkan umur seseorang sampai masa tua, dan tidak akan pula mengurangi umur orang lain agar tidak mencapai masa tuanya kecuali telah tercantum dalam kitabnya, yaitu telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Yang kedua ada tafsir ayat Quran surat Al-Hajj ayat 5, yaitu menurut pendapat Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, yaitu beliau adalah Imam Masjidil Haram. Yang pertama itu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5 ini Allah menyampaikan kepada seluruh hambanya tentang ayat kauniyah yang memiliki arti, jika kalian meragukan kekuasaan kami untuk menghidupkan kalian kembali setelah kematian kalian, maka lihatlah bahwa awal mula penciptaan kalian agar keraguan itu hilang. Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari segumpal tanah. Kemudian Allah menciptakan kita, keturunan Nabi Adam, itu dari air mani yang dipancarkan dari seorang laki-laki ke rahim wanita. Kemudian dengan kekuasaan Allah, air mani itu diubah menjadi segumpal darah, yang kemudian menjadi daging dengan yang mirip dengan daging yang terdapat bekas gigitannya, yang terkadang sampai tahap itu dikatakan belum sempurna, dan pada akhirnya itu akan membesar dan kemudian menjadi seorang janin atau seorang anak. Dan Allah menjadikan janin yang sempurna dengan ciptaannya itu tetap berada dalam rahim wanita hingga datang masa kelahirannya. Kemudian Allah mengeluarkan janin itu yang kita sebut sebagai bayi, yang memiliki badan lemah dalam panca inderanya. Kemudian Allah berikan segala sesuatunya agar janin itu bisa tumbuh berkembang.
Yang terakhir ini ada tafsir dari Kemenak, yaitu negara kita sendiri. Setelah menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang layak disembah, Allah menguraikan beberapa bukti kekuasaannya yang ada dalam diri manusia. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita sebagai manusia, yang mana kita diciptakan dari setetes air mani yang bertemu dengan indung telur dalam rahim wanita. Lalu setelah itu kita akan diubah menjadi segumpal darah yang kemudian menempuh waktu 9 bulan atau lebih, yang kemudian kita dilahirkan sebagai seorang anak, yang kemudian Allah itu membiarkan kita bertumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Tapi di antara kita itu kan ada yang dimatikan sebelum mencapai usia dewasa atau tua, karena Allah itu menyadari bahwa ada batasan sampai kurun waktu yang ditentukan bagi setiap orang atau setiap manusianya. Yang selanjutnya Allah menguraikan bahwa menghidupkan dan mematikan manusia dan makhluk lainnya adalah hal yang mudah baginya. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha menghidupkan dan mematikan umatnya atau hambanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu ada semata-mata dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.